warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mega Dewi Warasanggraini dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Fisika. Di pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai sosialisasi protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu COVID-19. Pada tahu semuanya kan COVID-19 itu apa? Ya, COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2, yang juga sering disebut virus corona. Kasus pertama COVID-19 terjadi di kota Wuhan, Cina pada sekitar 2019 bulan Desember. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara termasuk Indonesia. Hanya dalam berbulan saja, penyebarannya yang sangat cepat membuat negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona di Di negara kita atau yang disebut dengan Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM untuk menekan penyebaran virus ini, yang biasa disebut PPKM level 1, 2, 3, 4 sampai sekarang ini. Oh iya, bagaimana sih virus corona ini dapat menyebar? Virus corona ini dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan dahak dari orang yang terinfeksi melalui batuk, bersin, dan jika menyentuh yang terkontaminasi, virus ini dapat bertahan selama beberapa jam di permukaan. Tapi tenang saja kok, dapat kita hilangkan dengan disinfektan. Selain itu, gimana sih gejala-gejala COVID-19? Gejala umum COVID-19 yaitu berupa demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak nafas berturut-turut selama 14 hari. Cara kita menangani kalau tahu itu COVID-19 atau tidak dengan cara tes PCR. Bagaimana cara kita mengantisipasi penularan COVID-19? Untuk membantu pencegahan penularan virus corona, Indonesia telah menerapkan 5 protokol kesehatan, yaitu yang pertama, rajin mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum masak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung, saat batuk atau bersin. Selain itu, untuk membunuh virus-virus dan kuman-kuman, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Sekarang juga bisa membuat disinfektan dengan cara mandiri, dengan cara dipol. Yang kedua, memakai masker. Gunakan masker double 3 atau 3 lapis. Yang ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan menjauh.
Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Soalnya lek wis di atas 60 tahun lansia itu cepet banget tertular COVID-19 ini. Kelima, mengurangi mobilitas atau penyebab virus corona. Soalnya penyebab virus corona itu bisa dari mana saja, jadi semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus COVID itu. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah saja. Jadi relek, gak penting untuk amat, gak usah Di samping itu semuanya, untuk meningkatkan efektivitas agar terhindar dari COVID-19, pemerintah menganjurkan agar semua orang melaksanakan vaksinasi COVID-19 guna menekan jumlah penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat. Vaksinasi atau imunisasi itu bertujuan kayak apa sih? Vaksinasi atau imunisasi itu bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuannya yaitu ingin mencapai pemberian vaksin COVID-19 agar turunnya angka kematian akibat virus ini meskipun itu tidak 100% benar-benar melindungi vaksin, tapi bisa meringankan gejala. Vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dari komplikasi akibat COVID. Selain itu, hal-hal yang perlu dilakukan sebelum dan sesudah vaksin. Sebelum vaksin, yang pertama, hindari konsumsi minuman beralkohol. Tak boleh mengonsumsi minuman alkohol. Kedua, mencukupi kebutuhan nutrisi. Mengonsumsi makanan bergizi seperti vitamin, protein, dan mineral selama 1 minggu. Kita itu sebelumnya vaksin itu harus makan makanan bergizi supaya kita itu gak menimbulkan rasa lemes seperti. Yang ketiga, tidur yang cukup. Tidur kita harus 8 jam yang cukup agar tubuh kita itu gak kaget. 4. Berkonsultasi dengan dokter. Beritahu dokter atau petugas vaksinasi tentang riwayat kalian atau kondisi kesehatan kita saat ini. Ojo dilebih-lebih, ojo ditutupi. Setelah itu lakukan vaksinasi. Hal-hal yang harus diperhatikan setelah vaksinasi. Perhatikan reaksi tubuh. 1. Jika terjadi demam, menggigil atau pegal, minumlah paracetamol dan anti nyeri. Yang kedua, tidur yang cukup. Tidur cukup itu minimal 8 jam. Yang keempat, bila ada terjadi gejala yang berat, segera hubungi puskesmas atau nomor yang tertera di sertifikat vaksin. Inti dari pembahasan kali ini yaitu terapkan protokol kesehatan 5M guna untuk menyempurnakan vaksinasi. Jangan berkerumun, memakai masker, rajin mencuci tangan, kurangi mobilitas, jaga jarak. Dan vaksinasi itu penting. Makan makanan yang bergizi itu penting. Contohnya karbohidrat, vitamin, mineral. Sekian
dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.